menurut saya saat ini untuk Baru Tikung atau Bandarjo-nya sekarang saat ini sudah berkembang pesat, tidak seperti yang dulu-dulu tahun 90-an. Sekarang sudah maju pesat, sudah dikatakan Baru Tikung ini sebagai kota santrinya sekarang di kita Bandarjo sudah ada masjid sama musola 36. Jadi setiap warga Bandarjo sudah tahu dengan adanya untuk kegiatan-kegiatan dan mendukung keagamaan keislaman maupun keagamaan yang non-Islam. Nah, saya jadi lurah Bandarjo ini sampai saat ini, saya lahir juga di Bandarjo. Dari belum mendapat gaji sampai sudah mendapat gaji. Dulu ceritanya kan seperti Wiyata Bakti itu tidak dapat bayaran. Terus setelah itu saya mengikuti tes, alhamdulillah saya juga dapat lulus jadi PNS, jadi dari staf maupun dari kasih, dari cari, terus sampai saat ini saya jadi lurah. Jadi saya tahu persis keadaan Bandarjo di wilayah kami, lingkungannya wilayah kami, juga karakter orangnya Bandarjo juga saya tahu semua. Jadi Bandarjo itu sekarang jangan dikatakan wilayah kriminal, sekarang sudah maju pesat untuk kegiatan-kegiatan Bandarjo. Juga untuk kegiatannya bukan untuk kegiatan melingkupi dari kegiatan mandali, dari kegiatannya PKK maupun dari kegiatannya tokoh masyarakat, PKK dan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Jadi Bandarjo saat ini kita jangan diremehkan, kita jangan takut kalau masuk Bandarjo. Bandarjo itu sekarang sudah tidak ada apa-apa, sudah aman. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bandarjo maupun Baru Tikung itu sekarang sudah bagus. Nanti ke depannya harus semakin bagus lagi. Jangan seperti tahun-tahun yang dulu-dulu. Kita masyarakat sudah sengkuyung, sudah kompak, kerja baktinya sudah kerja semangat, sudah kompak. Juga kita jangan remehkan Baru Tikung, jangan remehkan Bandarjo. Bandarjo itu bukan Bandarjo hitam. Sekarang majunya luar biasa dan pesat sekali. Saya sebagai Pak Camat Semarang Utara memang melihat situasi Semarang Utara ini ada 3 predikat yang selama ini disandang oleh kita. Tapi harapan saya bahwa 3 predikat itu dengan kita selalu kompak dengan seluruh stakeholder masyarakat diajak gabung, maka 3 hal ini akan segera kita kikis di 2021. Nanti kembali bahwa di Semarang Utara ini juga terjadi suatu fenomena bahwa tingkat kejahatan makin meningkat. Itu sebenarnya tidak boleh. Tidak pernah ada bahwa tingkat kejahatan yang meningkat di Semarang Utara itu tidak ada. Dengan image bahwa tingkat kejahatan itu meningkat, kita sudah punya satu paguyuban atau satu wadah, yaitu Mandali, yang sudah bisa mengatasi tingkat kejahatan yang ada di Semarang Utara. Angka kriminalitas yang bilang merata itu tidak benar. Kalau kenakalan itu ada, mungkin mereka dua mungkin masalah apa dia nakal itu wajar ya. Tapi bilang angka kriminal itu merata di Semarang Utara tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang masa lalu. Dulu saya memang mantan. Saya pertama membunuh orang. Sampai saya dihukum 4 tahun. Akhirnya saya waktu itu di penjara
Semarang Dargo. Nah, terus kedua kalinya saya dibuang di Nusa Kambangan. Nah, terus saya pulang dari Nusa Kambangan, saya langsung ke Jakarta. Nah, begitu di Jakarta sampai di situ cari makan nggak bisa. Nah, di mana akhirnya saya kan, akhirnya saya merampok. Nah, begitu akhirnya saya merampok, nyopet. Nyopet nggak pernah saya, nyopet nggak pernah. Saya akhirnya jambret di Jakarta memang saya akui. Nah, semuanya itu semua sampai rampok apa saja bisa saya lakui. Nah, akhirnya saya kerja lagi. Saya masuk LP di Cipinang. Nah, tahun 87 saya tahun 86 bebas di Nusa Kambangan, 87 saya masuk di Cipinang. Masuk di Cipinang. Saya waktu itu kena masa. Begitu saya kerampok di rumah, dimasuk sama, tapi alhamdulillah karena waktu itu Bapak Ibu Burhan itu kasihan sama saya. Kalau caranya bagaimana saya bisa insaf. Akhirnya saya nikahkan anak saya supaya bisa punya cucu. Akhirnya oke, untuk kegiatan kita khususnya Minggu Haji Semarang Utara, bagi warga Banjarmasin itu sendiri kan kegiatannya kegiatan sosial, Pak. Ibaratnya kalau ada orang yang kesusahan, kita selalu berbondong-bondong membantu. Dalam arti membantu itu kita patungan antara anggota membantu, terus kita memberikan sembako, kita di warga itu. Dan Tikung itu kan sekarang sudah terkenal santri. Itu kan ada pengajian akbar, ada sholawat bersama. Ayo sholawat lah ibadah itu. Tikung bersolawat. Kita selalu mengawal dalam arti biar kelihatan damai sejuk gitu. Nah, dulu memang itu kita terkenal dari 30 tahun yang lalu terkenal ya rada jelek lah, tapi sekarang kan Bagitung sekarang sudah menjadi kampung santri. Kamtipnas itu Pak ya, dulu memang kita adakan sama Pak Camat, dulu dirapatkan setiap malam itu sekali sama Ormas Mandali ya Pak ya, yang diketahui sama Pak siapa itu waktu itu kita selalu kerjasama yang baik, mengadakan sweeping. Tujuannya apa? Tujuannya biar kampung itu kondusif, tidak terjadi tawuran, tidak terjadi anak-anak minuman alkohol itu gitu. Ya alhamdulillah selama kita kerjasama sama Pak Camat, selaku Pak Camat langsung turun ke lapangan dengan bapak-bapak Mandali, terus dengan keluarga besar Rindu Haji, itu tidak ada yang namanya itu Pak. Tidak ditemukan yang namanya minuman keras, apalagi orang yang berbuat onar, semuanya kondusif semuanya Pak. Tikung sampai sekarang itu aman Pak. Aman. 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 Bahkan anak-anak Batikung itu tidak ada yang nama istilahnya itu namanya anarkis, ini itu tidak ada. Semuanya itu santri. Kalau kita ada yang nanya, kita sopan ya. Kalau ada yang nanya, kita selalu ditempatkan dikawal, ditunjukkan sampai rumahnya gitu Pak. Tidak ada yang namanya Batikung itu resek, orangnya arogan, apalagi kalau istilahnya minuman keras itu tidak ada, sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Imron, PNS dan sekarang bertugas di Camat Tugu. Saya sejak kecil sampai sekarang itu bertempat tinggal di Bagitung. Izinkan untuk memberikan informasi sekilas tentang Bagitung di masa lalu dan sekarang. Setahu saya yang mengalami hidup di Bagitung dan pernah ditugaskan menjadi Lurah Bandarjo,
sudah berubah 180 derajat. Kalau di masa lalu memang yang saya ketahui, karena kebetulan sewaktu kecil suka bermain, pernah saya temui adanya kenakalan atau adanya kejadian yang dilakukan oleh beberapa orang yang bertentangan dengan hukum. Namun bergulirnya waktu, Baru Tikung telah mengorbitkan tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat baik di tingkat nasional, regional, dan lokal, baik itu sebagai pejabat yang duduk di pemerintahan, TNI, Polri, sebagai tokoh pemuda, anggota legislatif maupun ulama. Kondisi masyarakat Baru Tikung sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang agamis, sopan, tenggang rasa, suka menghargai orang lain, dan mempunyai sifat kekeluargaan yang tinggi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Baru Tikung atau orang yang berKTP Baru Tikung atau Bandarharjo sulit mencari pekerjaan, menurut saya itu tidak benar. Karena apa? Karena contohnya saya sendirilah. Saya lahir, dewasa, besar di Baru Tikung. Sampai sekarang biasa di Baru Tikung. Dan alhamdulillah saya diangkat PNS jadi guru dan ditempatkan di SD Negeri Kemijen 03 tanpa hambatan. Tidak ada kesulitan. Artinya bahwa kalau dikatakan orang Baru Tikung sulit mencari kerja gara-gara berKTP atau dia ada di Baru Tikung, itu tidak benar. Jadi saya melihat Bandarharjo ini sudah mulai bagus. Kelurahan Bandarharjo yang kalau Baru Tikung, wilayah Baru Tikung itu bukan nama kelurahan, nama suatu wilayah. Di Bandarharjo ada beberapa, kalau di desa itu namanya dukuh, itu namanya. Tapi kalau di Bandarharjo itu dukuh dibagi, ada dukuh Baru Tikung, dukuh Galangan, dukuh Tambak, dukuh Kalibaru, dukuh Sosial, dukuh Ujung Sari, dan sebagainya. Dan saya yang sejak tahun 74 di Bandarharjo ini merasakan ada perbaikan-perbaikan dari sisi sosial. Masyarakatnya juga sudah mulai bagus, kesejahteraan masyarakatnya sudah mulai bagus. Apalagi kalau kita melihat dari kereligiusan warga Bandarharjo ini sudah mulai bagus sekali. Ini bisa, kalau ukurnya bisa kita lihat bahwa di Bandarharjo ini sekarang sudah ada 45 masjid dan musola. Kalau kita bagi menjadi 12, berarti rata-rata setiap RW ini ada 3 musola dan masjid. Nah, ini bisa membentengi, bisa membuat warga Bandarharjo ini dari sisi keimanan beragama ini sudah cukup luar biasa. Nah, ini sudah ada perubahan yang cukup luar biasa. Dan saya bangga sekali di Bandarharjo ini, di Baru Tikung. Walaupun di luar ada yang banyak menyampaikan, lah ini tugas kita. Kalau Bandarharjo katanya masih jelek, masih ada geng, ada gali, ada apapun, ya saya kira tidak ada masalah. Yang penting kita yang hidup di sini ini bagaimana mencoba untuk merubah kita ini keluar. Ya caranya bagaimana? Berbuat yang baik di luar, memberi contoh di luar bahwa Bandarharjo ini sudah baik. Bicara tentang Bandarharjo memang dinamis. Artinya dinamis itu selalu ada perubahan, tetapi perubahannya selalu meningkat. Ketika kita berbicara tentang Bandarharjo 30 tahun yang lalu, memang seperti yang beredar asumsi masyarakat bahwa Bandarharjo ini adalah atau Baru Tikung adalah tempat-tempat orang nakal dan sebagainya. Ini masa lalu. Tetapi kemudian dalam proses perjalanannya, mulai tahun
87 hingga sekarang ini cukup membaik. Artinya membaik karena peranan dari para tokoh masyarakat, para ulama dan sebagainya, sehingga cukup bisa dirasakan bahwa Bandararaja ini ada satu perubahan yang cukup signifikan. Jadi saya ini asli Blora, tapi lama hidup di perantauan, di Bogor, di Jakarta, bahkan sampai ke Sumatera juga. Jadi kalau lewat Semarang ini hanya sekedar lewat. Singkat cerita, saya pribadi masuk Semarang tahun 2013, dan karena posisi saya waktu itu tamat kuliah dikirim oleh pusat saya untuk mengemban amanah dakwah di wilayah Semarang di sebuah yayasan. Maka saat itu ada salah satu warga Baru Tikung yang kebetulan jamaah saya meminta saya untuk ngisi di Baru Tikung. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan pengalaman saya selama dari 2013 ya sampai sekarang ini, bulan Desember tahun 2020, alhamdulillah dari warga-warganya yang saya rasakan ya, baik yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal di pinggir jalan dan lain sebagainya, ini sangat welcome sekali, sangat luar biasa sekali. Dan kajian ilmu juga sangat semarak. Orang-orang Baru Tikung ini sangat paham bagaimana menghormati orang luar dan lain sebagainya, entah dikenal atau tidak. Sudah menganggap saudara. Bahkan pengalaman saya pribadi, saya sampai ditawari rumah dinas di Baru Tikung sini, nah untuk ngurus TPA dan semua welcome. Nah, kalau image Baru Tikung ada kriminal dan lain sebagainya, saya kok belum melihat ya. Nah, ini apa ya, kalau diimagekan kalau Baru Tikung kota wilayah yang serem dan sebagainya, kok saya pribadi nggak melihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di saat ini banyak para hafid Al-Quran di Bandararaja, kemudian banyaknya munculnya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, seperti contoh sekarang ini kita lihat warga Bandararaja sudah banyak, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota walaupun PLT, ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, itu yang eksekutif. Yang legislatif kita juga ada beberapa jadi anggota dewan, dan di kepolisian, angkatan laut, angkatan darat juga sudah banyak. Dan bahasanya kalau Bandararaja ini untuk mencari pekerjaan sulit di luar itu sangat keliru dan tidak, dan Bandararaja ini sekarang sudah menjadi canggih. Selain itu, Bandararaja kader-kadernya atau masyarakatnya cukup banyak yang berpotensi. Artinya apa? Mereka cukup berpengalaman di organisasi. Bahkan ada beberapa tokoh yang ada di Bandararaja yang mereka jadi camat, kemudian ada yang jadi menteri, kemudian ada yang jadi anggota dewan, ada yang menjadi ulama, bahkan ketua PD Muhammadiyah Kota Semarang pun juga dulu berasal dari penah besar di Bandararaja. Ada lagi anggota Dewan Provinsi yang sekarang Ustadz Hindro, itu juga dulu pernah besar di Bandararaja. Itu artinya menunjukkan bahwa Bandararaja ini mencetak kader-kader potensi yang cukup luar biasa, sehingga sangat berlawanan. Artinya ketika masyarakat yang ada di luar Bandararaja mungkin punya satu pemikiran Bandararaja ini atau Baru Tikung orangnya sangar-sangar dan sebagainya, tidak kita tampik itu 30 tahun yang lalu. Tetapi saat ini terjadinya satu perubahan Bandararaja ini cukup signifikan dan bagus. Ya, kalau angka kriminalitas kan ada di luar. Kalau Bandararaja sudah ada, aman-aman saja, Aman, Pak ya? Aman, terkendali. Rumah-rumah ini sekarang semuanya motor, sepeda, semuanya ada di luar, dan tidak ada pencurian sama sekali. Ketika kita coba tanya ke warga, aman, tidak ada yang
Ya kalaupun ada warga yang tertangkap polisi, warga yang di luar yang menyatakan baru dukung, ternyata saya cek bukan warga baru dukung. Mungkin dia dulu pernah di sini, kos dan sebagainya, dia kelihatan gagah, namanya baru dukung. Nah, ini yang perlu kita hidup bersama-sama, bagaimana caranya ke depan baru dukung ini bisa jadi kota yang dulunya kota atau daerah gali justru menjadi daerah santri. Ini harapannya. Artinya bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa Barutikung itu kota gali, itu sudah tidak benar sama sekali. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Saya nyatanya ya aman, nyaman di sini. Dan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh UKT yang ada di Kota Semarang kebanyakan juga dari Bandararaja. Ketua KNP 2 kali periode ada, Ketua Pemuda Pancasila ada. Logika berpikir ketika tokoh-tokohnya berasal dari sini, ini kan berarti menjadi contoh Kota Semarang. Masa mau ngambil Kota Semarang, mau ngambil dari tokoh-tokoh yang jelek kan tidak mungkin. Nah ini yang jadi catatan bagi kita bersama. Dan saya sangat bertanggung jawab terhadap pembangunan yang ada di Bandararaja ini agar menjadi lebih bagus karena saya merasa mempunyai harapan ke depan, Bapak. Kira-kira hal apa yang kurang di Barutikung ini untuk yang akan datang? Kalau harapan saya memang infrastruktur memang belum, sebenarnya sudah berjalan dulu, sudah berproses, tapi ini tinggal finishing kalau menurut saya. Kalau dulu kita kenal namanya Sungai Cumi-Cumi, sekarang tidak ada, jadinya Jalan Cumi-Cumi Raya. Dulu orang katakan opo rak bosen urip ning Barutikung, jalane rob dan banjir, sekarang sudah tidak. Ya memang tinggal pembenahan karena ketinggalannya warga untuk menutupi jalan yang sudah bagus. Sekarang rumah-rumahnya yang harus diperbaiki. Ya kalau dulu setiap 3 tahun kita harus urus rumah, sekarang sudah tidak. Mundurlah dari 3 tahun menjadi 5 tahun, 10 tahun. Kalau boleh saya katakan, Barutikung ini cukup ramah dengan lingkungan. Kenapa saya katakan ramah lingkungan? Bandararaja cukup damai. Permasalahan-permasalahan yang dulu pernah terjadi pada 30 tahun yang lalu sekarang sudah tidak ada. Itu bisa dicek kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang ada di Kota Semarang yang mereka lakukan KKN di Barutikung. Mereka cukup paham, bahkan mereka juga pernah kaget. Oh ternyata Barutikung dalam hal ini adalah Bandararaja tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini survei membuktikan. Berarti boleh saya sampaikan Bandararaja saat ini sudah tidak seperti Bandararaja yang dulu. Lalu itu saya sebagai ketua takmir di Masjid At-Taqwa yang kebetulan juga sebagai tokoh masyarakat menghimbau kepada teman-teman atau adik-adik remaja khususnya, karena apapun kalian semua adalah sebagai estafet kepemimpinan warga Bandararaja, dan ternyata memang yang ada ini adalah banyak warga Bandararaja yang menjadi pemimpin di luar, baik organisasi, ormas di tingkat kota, bahkan ada ormas yang terlibat di tingkat Jawa Tengah dan sebagainya. Para pemuda-pemuda yang ada di Bandararaja ini bisa sebagai generasi penerus. Artinya apa? Sekaligus untuk menepis anggapan masyarakat luar yang semestinya itu adalah penyakit lama yang sudah 30 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini masih kesannya masih Bandararaja atau Barutikung seperti yang dulu. Saya ini orang enggak aji apanya lah istilahnya, tapi sekarang saya alhamdulillah karena Allah semua dapat hidayah dari Allah. Nah, makanya sampai saya bilang
Kalau kamu memang bertakwalah sebenar-benar takwa, yaitu artinya ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya yang beriman, yaitu takut pada Allah. Takut berarti istilahnya takut sama Allah. Makanya saya takut sekali. Gitu. Duren roti yen saiki ojo wedi baru tiko kampung santri Siapa kita? Lindu Haji bersatu, Lindu Haji jaya, NKRI harga mati, dari Kampung Santri.